Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Oase Ramadan Metro TV. Dalam pembahasan kali inilah khusyuk ibadah menuju kesempurnaan puasa kita dalam Ramadan kita ini. Insya Allah kita akan perdalam lagi. Tadi kita sudah bongkar bahwa puasa adalah pengenalan diri. Siapa sesungguhnya kita semua ini. Kita aslinya bahannya sama, cuma dikasih nama. Ada namanya si Dul, adanya si Gatot, ada namanya, ada Gatot. Mana? Dari mana mas, asalnya mas? Orang Palembang, wong gitu rupanya. Ada namanya Selamat nggak? Nggak ada. Ya udah. Bahannya sama, hanya dikasih nama. Coba semua tidak ada namanya. Semua nengok, nengok semua. Tanah, nggak bisa, betul nggak? Nah, hari ini kita dikenalkan oleh Allah bagaimana kita mengenal diri kita. Badannya asalnya sama, ruh kita yang berasal dari tiupan uluhiyah, tiupan ilahi. Inilah yang sebenarnya kenapa kita dikenalkan sampai sekarang. Tempat bahagia itu ruhnya, bukan badannya. Betul apa enggak? Yuk kita buktikan bahwa ruh ini ada dan yang merasakan rasa manis, pahit dan bisa melihat itu ruhnya. Yuk kita buktikan. Hari ini coba ketika tidur, nah tidur ya. Tidur itu ternyata ruhnya dicabut oleh Allah. Firman Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mencabut jiwa orang yang mati namun tidak dikembalikan lagi mati selamanya, dan Allah juga mencabut jiwa yang sedang tidur. Jadi orang tidur itu ternyata nyawanya dicabut. Cuman tidak diteruskan, cuman diintil-intil. Ngerti diintil-intil? Jadi tidak mati terus gitu loh. Paham sampean itu? Diintil-intil. Jadi nyawanya sampai di sini. Sampai di sini. Yuk kita buktikan proses tidur dan mati ternyata sama. Yuk kita buktikan. Orang mati itu tidak usah latihan. Nanti mati sendiri mas. Orang tidur juga tidak ada pelatihan tidur. Proses tidur itu sama dengan mati. Pertama, orang mati itu atau orang tidur itu dicabut dulu ilmunya. Kalau masih punya ilmu tidak bisa tidur. Makanya orang tidur itu wajahnya itu bego. Semakin bego cepet tidur. Betul apa enggak? Kalau masih pinter tidak bisa tidur. Kalau masih mikirin kerjaan tidak bisa tidur. Kalau masih mikirin anak tidak bisa tidur. Kalau masih mikirin utang juga tidak bisa tidur. Jadi kalau mau tidur utang jangan dipikirin. Tapi apa? Bayaran. Betul gak? Coba sampean perhatikan. Proses tidur. Orang yang pinter dicabut pinternya. Orang yang sombong dicabut sombongnya. Tidak ada orang tidur sombong ini. Tidak ada mas. Tidak ada orang cantik bisa tidur. Sing cantik-cantik dicabut cantiknya mbak. Tidak ada orang tidur begini. Tidak ada. Mesti elek. Kalau semakin elek semakin cepat tidur. Bener apa enggak? Betul. Jadi sama. Yuk kita buktikan seperti kamera. Kamera itu ada lensanya, saya juga punya lensa mata, setuju nggak? Ada lensa, ada korneanya, menuju korteks, informasi gambar masuk ke otak saya, nyampe, betul nggak? Wangi-wangian dikirimkan di dalam neurotransmitter, ini ada neurotransmitter mengirimkan signal ke otak kita, ada wangi, ada bau, ya. Sampai suara juga sama dikirimkan signal ini ke otak saya. Tapi ketika kita tidur dicabut pelan-pelan. Ya kita buktikan bahwa kita mati. Ketika saya begini masih melek kelihatan semua mas. Ini yang mana yang jelek. Itu kelihatan.
Yang cantik-cantik yang mana? Di saat tidur, prosesnya penglihatannya dicabut. Ilmunya dicabut, makanya wajahnya goblok. Coba nanya sama profesor ketika ngantuk gini, tidak bisa jawab, betul apa enggak? Ya, orang ngamuan tidak bisa ngamuan ketika ngantuk itu. Makanya kalau ada teman yang ngantuk jangan dibangunkan, lagi di proses kematiannya sebenarnya. Iya apa enggak? Terus, kemudian ketika dicabut mata saya ini masih bisa melihat, tetapi ketika dicabut ruhnya sama dengan kamera ini Mas. Kamera ini gambar saya masuk ke situ, betul nggak? Yang melihat kameranya apa kameramennya? Kameramen. Coba kameramen tidak ada, ya kan? Metro TV tidak tayang sampean itu, betul nggak? Hilang ini. Kemudian di dalam mata saya ini ada yang melihat seperti kameramen. Ketika saya berangkat dicabut oleh Allah, jiwaku diambil Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mengambil jiwa manusia ketika matinya dan mengambil jiwa manusia ketika tidurnya. Makanya ini doa apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Doa menjelang mati, coba terjemahkan. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Amut itu mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Doa setelah mati. Betul ya? Ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nyambung ya? Hadisnya sama ayatnya dan prakteknya. Yuk kita lihat prakteknya orang tidur. Ketika dicabut pelan-pelan. Biarkan jiwanya diambil Allah. Orang tidur harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak bisa tidur. Makanya orang tidur jangan dibangunkan. Ketika diambil pelan-pelan. Sekarang yang tidur coba dibuka matanya. Lensa matanya ada Mas? Ada. Bisa lihat enggak? Kemana yang melihat? Ternyata yang melihat bukan mata sampean. Bukan mata kita. Betul ya? Kita lanjutkan nanti setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, kita kembali lagi di Oase Ramadan dan alhamdulillah, subhanallah, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Abu Sangkan, begitu inspiratif bahwa di dalam ibadah kita harus khusyuk. Bahkan pada saat kita mau tidur pun kita benar-benar seolah-olah kita akan mati katanya Ustadz Abu Sangkan. Nah pada saat kita sholat kita juga begitu, harus menyerahkan jiwa kita pada ilahi Rabbi, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah bicara mengenai ibadah puasa, pastinya nih diantara kita ada yang sudah terbiasa, tetapi sempat mengalami masa-masa lemas pada siang hari. Khususnya sekarang nih mau menjelang waktu berbuka puasa ya kan, sebentar lihat jam ya. Enggak katanya gitu. Kebetulan di sebelah saya sudah ada Dr. Ida Gunawan, Master Science Spesialis Gizi Klinik ya. Betul. Apa kabar Ibu baik, Dokter? Baik sekali. Ya, Dokter nih kita mau tanya Dok, saya mencoba untuk mensiasati pada saat saya berpuasa saya pengen tetap kelihatan segar, kelihatan sehat gitu kan. Jadi kalau ditanya saya sahur, saya sahur. Saya sahur setiap hari, saya sahur dan saya berbuka juga pada waktunya ya. Tapi kenapa ya pada siang hari seringkali saya suka ngerasa lemes banget. Dan dibandingin teman-teman saya yang lain masih mereka pada semangat aktivitasnya. Mungkin ada tips-tips khusus nggak? Atau mungkin saya salah makan gitu? Baik, terima kasih. Jadi pada waktu kita berpuasa itu kurang lebih sekitar 12 sampai 13 jam. Ya. Nah sering sekali pada waktu berpuasa begitu maghrib, azan maghrib, pada waktu berbuka langsung kepikiran pertama adalah cukupi tubuhmu dengan karbohidrat. Ya. Jadi pasti yang dimakan yang manis-manis dulu. Betul. Dan sering sekali kita lupa akan cairan. Oh. Ya, jadi pada waktu apalagi udara seperti siang tadi kan panasnya Ya. luar biasa. Ya.